Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfrina Yunizar dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3 kelas A dengan nomor NIM 2108205037. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pemikir ekonomi Islam yaitu Abu Yusuf. Biografi Abu Yusuf memiliki nama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansori. Beliau lahir pada tahun 113 Hijriah atau 730 Masehi. Bertempat lahir di Kufah, Irak. Abu Yusuf memiliki julukan sebagai Al-Ansor karena ibunya merupakan keturunan dari kaum Ansor. Kemudian, Abu Yusuf memiliki jabatan sebagai ahli hukum. Beliau merupakan murid ahli hukum dari Abu Hanifah yang membantu menyebarkan pengaruh mazhab Hanafi hukum Islam melalui tulisan-tulisannya dan posisi pemerintahan yang dipegangnya. Kemudian dia juga menjabat sebagai hakim kepala pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Beliau juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam hingga saat ini. Abu Yusuf memiliki karya, yaitu Kitab Al-Kharaj, yang isinya tentang pajak atau regulasi perang, perlakuan pemerintah kepada orang murtad, non-muslim, dan hal-hal kecil lainnya. Kitab ini bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian, dalam kitab ini disusun atas perintah Khalifah Harun ar-Rasyid dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada Khalifah agar senantiasa bersandar pada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW yang mementingkan urusan akhirat daripada dunia, ihwal pahala, surga, dosa, dan neraka. Kemudian, Abu Yusuf mengatakan bahwasannya dalam penarikan jizyah, semua zimmi wajib membayarnya kecuali wanita dan anak kecil. Bagi kalangan kelas rendah, seperti petani dan pekerja sebesar 18 dirham. Kemudian kalangan orang yang sederhana sebesar 24 dirham, dan bagi kalangan orang mampu sebesar 48 dirham. Adapun jika mempunyai perhiasan dan hewan ternak atau sejenisnya, maka yang dihitung adalah harganya. Jizyah juga harus diambil dari barang yang baik dan suci. Penarikan usyur atau pajak harta dagangan yang masuk dalam negara Islam, ia merekomendasikan dua syarat. Yang pertama, barang-barang yang dimaksudnya adalah barang yang dijual belikan dan nilai barang tidak boleh kurang dari 200 dirham. Selanjutnya ada administrasi perpajakan. Abu Yusuf membuat sistem administrasi di dalam pemungutan pajak modern. Beliau juga menolak praktek takbil atau sistem pengumpulan kharaj di mana biasanya penduduk lokal itu mengajukan diri kepada penguasa untuk bertanggung jawab dalam memungut dan menghimpun kharaj di wilayahnya. Sistem takbil ini dilarang Abu Yusuf karena beliau melihat realita di masyarakat bahwa para mutaqabilin seringkali kejam dan menarik pajak dari rakyat lebih besar dari takaran yang seharusnya. Sehingga sistem ini sangat menyengsarakan para petani dan membuat pendapatan pajak semakin menurun. Dikarenakan petani enggan bertani sebab pajak yang dibayarkan terlalu besar. Kemudian ada sistem keuangan publik. Menurut Abu Yusuf, penerimaan keuangan negara dalam konsep negara Islam berasal dari 3 hal, antara lain ghanimah, shadaqah, dan fa'i. Penerimaan-penerimaan tersebut memiliki aturan masing-masing dalam penarikannya, sehingga bisa efisien dalam memenuhi kebutuhan negara. Ghanimah sendiri adalah suatu harta yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir pada saat terjadi peperangan. Contohnya perhiasan,
senjata, barang dagangan, dan lain-lain. Abu Yusuf juga berpendapat bahwa harta ghanimah ini bisa dijadikan sumber pemasukan yang penting bagi negara. Akan tetapi, harta ghanimah ini dikategorikan sebagai pendapatan yang tidak tetap, karena kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi nantinya. Pembagian harta ghanimah ini disesuaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Kemudian ada sedekah atau zakat, yang merupakan instrumen keuangan negara. Zakat tetap menjadi salah satu sumber keuangan negara pada saat itu. Di antara objek zakat yang menjadi objek perhatiannya adalah pertama, zakat pertanian. Jumlah pembayaran zakat pertanian sebesar 10% dan 5%. Kemudian ada fa'i, harta yang diperoleh kaum muslim dari kaum kafir tanpa peperangan. Contohnya, kharaj dari tanah, jizya individu, usyur perdagangan. Selanjutnya ada sistem ekonomi otonom. Ilmu ekonomi selalu dinamis, menyesuaikan dengan fenomena yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pada masa Abu Yusuf, terjadi fenomena di mana jika barang melimpah, maka harga akan turun. Sebaliknya, jika terjadi kelangkaan, maka harga akan melambung tinggi. Fenomena ini kalau di era sekarang digambarkan lewat teori permintaan. Namun, Abu Yusuf membantah teori ini dengan alasan bahwa tidak selamanya jika barang melimpah, maka harga akan turun, dan jika terjadi kelangkaan, maka harga akan naik. Terkait hal ini, Abu Yusuf beranggapan bahwa dalam menentukan harga pasar itu tidak dipengaruhi oleh faktor permintaan pasar. Selain pandangannya terkait teori naiknya harga, Abu Yusuf juga menentang penguasa yang ingin mengendalikan harga pasar dalam pasar. Terima kasih. Sekurang-kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.